Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan maqbula. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Akhir-akhir ini kita semakin tahu betapa beruntungnya kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia. Kita bisa duduk dengan nyaman dalam masjid yang megah dan berkah ini, Masjid Darussalam, yang insya Allah ini akan menjadi salah satu mercusuar peradaban di Indonesia. Mudah-mudahan masjid ini menjadi madrasah para syabab Islam Indonesia, menjadi rahim yang melahirkan para rawahilah, para pengangkut beban di antara anak-anak muda. Karena hari ini kita menyaksikan tentang keadaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang Allah berikan kepada mereka keberkahan dalam bentuk yang berbeda. Negeri mereka mubarak, berkah dengan darahnya para syuhada. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang negeri Syam atau Filistin, Palestina, Allah menambahkan kalimat berkah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dan keberkahan itu, kata para ulama, diantaranya adalah keberkahan karena banyaknya para nabi di sana. Kemudian juga keberkahan orang-orang beriman, terutama di akhir zaman. Di antara orang-orang beriman yang paling tangguh, yang paling sabar, yang paling tabah, sabat fi sabilillah itu ada di halaman atau sekitar Masjidil Aqsa. Sehingga dengan menyaksikan video-video tentang kondisi Palestina, Gaza hari ini, harusnya kita lebih banyak bersyukur kalau kita bisa duduk menimba ilmu, duduk bersama teman-teman kita, bisa beraktivitas dengan nyaman. Nikmat iman, nikmat aman, nikmat kemudahan yang kita dapatkan itu adalah anugerah yang layak kita syukuri. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan kita tidak akan pernah lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma wahid sufufahum wa saddid ramyahum washfi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum warham amwatahum wa amwatal muslimin. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma inna nas'aluka an tuharriral masjidal aqsal mubarak min aidil ghasibin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan
ayahanda kita, kakak-kakak kita, guru-guru kita yang ada di depan. Ini saya nggak enak duduk di atas ya. Izin ya. Oh ya. Cek. Semoga ayahanda dan juga guru-guru kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Salah satu hal yang selalu dibicarakan tentang maulid atau ketika kita memperingati hari lahirnya atau bulan lahirnya. Kalau di tempat saya di Aceh itu peringatan maulid dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Jadi walaupun sudah melewati bulan Rabiul Awal, kita masih terus memperingati maulid dengan berbagai macam budaya ataupun tradisi yang ada di tempat saya di Aceh. Dan kita di Indonesia juga mengalami ataupun memiliki tradisi yang sama di setiap daerah. Mulai dari Aceh di barat sampai ke timur, utara, selatan, kita punya tradisi yang sama. Yang tradisi itu terilhami dari rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya di zaman Nabi itu peringatan hari-hari besar selain hari raya Aid itu sering dilakukan. Salah satunya adalah peringatan hari rayanya kaum Habasyah. Jadi ada adegan suatu ketika Nabi mendengar suara ramai sekali di dalam Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu bentuknya di tengah-tengah itu ada ruang terbuka. Namanya kalau dalam bahasa Arab sahan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah courtyard. Jadi masjidnya kayak Masjid Al-Azhar atau beberapa model masjid yang ada di Turki, dia punya ruangan terbuka di tengah masjid. Nah, Nabi SAW mendengar suara ramai sekali di Sahnun, di courtyardnya Masjid Nabawi, berarti dia ada di dalam masjid. Dan ternyata waktu itu sedang ada perayaan hari jadinya negeri Habasyah. Sehingga budak-budak Habasyah, sahabat-sahabat Nabi, kawan-kawannya Bilal bin Rabah mengadakan peringatan hari jadi atau hari Aidnya orang Habasyah. Tapi bukan Aid agama, Aid suku. Jadi orang-orang Habasyah punya hari jadi diperingati di dalam masjid dengan berbagai macam kegiatan. Mulai dari kegiatan berkumpul, kemudian mereka makan-makan, ada yang kemudian di antara mereka menampilkan performance dari tarian-tarian khas Habasyah. Salah satunya adalah tari pedang. Karena ini diambil dari kebiasaan mereka dalam peperangan sebagai prajurit, mereka punya tari pedang namanya. Maka mereka pun di Sahnun, di courtyard itu mengadakan semacam tari pedang dengan tabuhan-tabuhan rebana. Karena suara di luar itu ramai, Sayyidah Aisyah penasaran ingin nonton. Karena kita tahu Masjid Nabawi dengan rumahnya Aisyah itu nempel di sebelahnya.
Sehingga Aisyah bilang ke Nabi, sebetulnya nggak bilang, dia cuman kayak ngeliat lewat jendela keluar, kayak penasaran ada apa di luar. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, apa kamu ingin nonton?" Kemudian Aisyah mengangguk, dia pengen nonton, tapi dia malu untuk mengatakan itu. Akhirnya kemudian Nabi menemani Sayyidah Aisyah nonton, biar nggak nonton sendiri. Maka Nabi pun membuka pintu rumahnya. Nabi berdiri di pintu dan melihat apa yang ditampilkan sama orang-orang Habasyah di Sahnun, di Kotyat Masjid Nabawi. Tari pedang dan segala macam. Lalu Aisyah pun ikut menonton dengan berdiri di belakang Nabi tapi agak di sebelah kanan, nempel badannya dengan badan Nabi, lalu dia meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Bagi yang masih jomblo fisabilillah jangan dibayangin ya. Itu sulit untuk dibayangin. Jadi dia meletakkan dagunya di atas pundak Nabi sebagai bentuk kemesraan antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah, dan Nabi membiarkan pundaknya dipakai oleh dagu Sayyidah Aisyah. Ini yang menceritakan siapa? Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah menceritakan, aku meletakkan daguku di atas pundak Nabi dan bertemulah antara pipiku dengan pipi Nabi. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Saya nggak bisa ngebayangin gimana para sahabat menyaksikan keindahan itu. Dan pastinya ada sebagian sahabat yang geleng-geleng kepala karena dia masih sendiri mungkin ya. Betapa romantisnya rumah tangga Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Lalu orang-orang yang tadinya sedang asik sendiri ngelihat Nabi ikut nonton, sebagian dari mereka kemudian, kan orang Arab itu suka bersyair ya. Syair mereka itu kayak orang kita berpantun. Jadi kayak spontan gitu syairnya. Bukan syair yang dihafal, tapi syair yang muncul secara spontan. Karena melihat Nabi muncul, akhirnya mereka bersyair memuji Nabi dengan kalimat thayyibah. Dengan kalimat thayyibah atau thayyibah. Makanya kota Madinah itu juga punya nama lain. Nama kota Madinah itu selain Madinatun Nabi, Madinah Munawwarah, Thayyibah, kota yang penuh dengan kebaikan. Maka syair dengan judul Thayyibah itu pun disenandungkan oleh para sahabat untuk memuji Nabi, menyanjung Nabi, memuliakan Nabi. Telah datang kepada kita Thayyibah yang dengan kehadirannya kita menjadi bahagia, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang panjang memuji-muji Rasulullah. Dan semuanya mereka berbahagia dengan kedatangan Nabi. Yang tadinya perform tentang tarian perang, mereka makin semangat untuk menunjukkan keahlian dan kebolehan mereka karena ditonton langsung oleh Rasulullah SAW. Setelah beberapa lama Nabi nonton bersama Sayyidah Aisyah, karena ngerasa udah agak rame nih, kemudian Nabi nanya kepada Aisyah, "Aisyah, udah belum?" Aisyah menjawab dengan manja gitu. Sehingga pipinya kembali menempel di pipi Nabi. Karena Aisyah masih senang nonton, akhirnya Nabi menemani lagi beberapa saat. Ditanya lagi sama Nabi, "Udah belum Aisyah?" Kata Aisyah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan udah ya. Akhirnya Nabi pun masuk ke dalam rumah dan selesailah cerita oleh Sayyidah Aisyah dalam adegan tersebut. Apa pelajarannya di sini? Manuskrip atau literasi tentang kehidupan Nabi yang intimate, yang personal, yang romantis, yang mungkin bukan hanya tentang ibadah tapi tentang entertainnya, sedikit yang kita tahu. Sehingga dengan kesedikitnya kita tahu tentang Nabi, kita kadang-kadang jadi ngerasa bahwa apa yang kita lakukan ini seolah-olah tidak ada dalil, bahwa seolah-olah yang kita lakukan ini tidak ada contoh. Sebetulnya bukan gak ada contoh, kita yang tidak mengerti. Kita perlu baca lebih banyak lagi. Ternyata di zaman itu mereka kehidupannya asik banget. Nabi dengan para sahabat itu saling menghargai. Dan kita tahu cerita ketika di rumah Sayyidah Aisyah, Nabi Aisyah itu menyaksikan anak-anak kecil itu pada bernyanyi, anak-anak perempuan kecil, kemudian dan bernyanyinya menggunakan alat musik rebana gitu. Kemudian Abu Bakar datang, lalu Abu Bakar memarahi mereka dengan mengatakan, "Kenapa kalian menggunakan seruling-seruling setan di rumah Nabi?" Kemudian Nabi mengatakan, "Biarkan mereka wahai Abu Bakar, hari ini adalah hari
Idnya mereka. Hari Id di sini bukan Idul Fitri, Idul Adha, tapi hari jadi suku mereka. Dan Nabi SAW itu sering sekali menghargai mereka yang sedang berhibur dengan hiburan-hiburan yang mereka suka, selama itu bukan hiburan jahiliyah. Apa itu hiburan jahiliyah? Pertama, ada perempuan yang ngedance, itu hiburan jahiliyah. Yang kedua, syairnya tentang permusuhan. Orang jahiliyah itu suka menyampaikan syair-syair permusuhan. Yang ketiga, membangga-banggakan nenek moyang dan menjatuhkan suku yang lain. Itu adalah hiburan jahiliyah. Kalau bukan hiburan jahiliyah yang isinya syairnya syair-syair kebaikan, thayyibah dan seterusnya, maka Nabi membiarkan mereka. Bahkan Nabi suka dengan orang-orang yang memiliki suara yang indah untuk berhibur di antara mereka. Walaupun sebaik-baik hiburan itu adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi uniknya tahu nggak apa? Ketika Nabi mendengar suara Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran, dan kita tahu beliau salah satu orang yang bacaannya suaranya indah, Nabi mengumpamakan suara Abu Musa itu dengan apa? Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud, kata Nabi. Sesungguhnya engkau telah diberikan seruling keluarga Daud, menggunakan kata seruling. Apa maksudnya di sini? Kata ulama Al-Azhar, karena saya belajar di Al-Azhar, saya menghargai dari pendapat ulama yang lain. Kata ulama Al-Azhar, seandainya seruling itu adalah alat musik yang haram, seandainya seruling itu adalah alat musik syaitan, gak mungkin Nabi memuji suara orang membaca Al-Quran dengan sesuatu yang haram dan tidak baik. Harusnya Nabi menggunakan analogi yang baik. Engkau telah diberikan suara indahnya Daud. Kenapa gak ngomong gitu aja? Kenapa Nabi ngomong engkau telah diberikan seruling keluarga Daud? Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak mempersoalkan tentang alatnya, tetapi Nabi menjaga nilai dan akhlak di dalamnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata hal-hal yang seperti ini memperingati dalam suasana yang khidmat, dalam suasana yang penuh keakraban, dalam suasana menjaga ukhuwah. Jangankan Maulid Nabi, hari jadi Habasyah pun dibiarkan oleh Nabi, bahkan Nabi ikut menontonnya. Lalu orang-orang memuji-muji Nabi dengan syair mereka. Sebagaimana di dalam salawat kita selain bersalawat juga ada pujian-pujian kepada Nabi, Qamarun dan seterusnya ya. Itu adalah syair yang sudah biasa dibacakan oleh para sahabat sejak dulu. Bahkan ketika mereka menggali parit Khandaq, mereka ikut bersenandung dengan nasyid. Apa nasyidnya? Mereka gali parit Khandaq bersama Nabi, terus mereka bersenandung lagu gini. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu fadzaka minnal amalul mudallalu la 'isha illa 'ishal akhirah Allahumma arham ansara wal muhajirah. Itu dibacakan, disenandungkan loh di antara mereka. Akhirnya yang lain ikutan. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu fadzaka minnal amalul mudallalu. Kalau kita duduk-duduk aja padahal Nabi bekerja, biar semangat menggali parit Khandaqnya. Kalau begitu kita nggak sopan dan nggak beradab kepada Nabi. Akhirnya pada malu, semangat. Lalu mereka mengangkat batu-batu yang berat. La 'isha illa 'ishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali di surga, di akhirat. Allahumma arham ansara wal muhajirah. Ya Allah, rahmati orang Ansar dan Muhajirin. Jadi syair mereka isinya doa, isinya nasihat, isinya kebaikan, dan itu biasa di antara mereka. Jadi hidup Nabi itu nggak kaku-kaku banget juga, teman-teman. Nabi itu orangnya asik banget, seru banget orangnya. Jadi nggak sekaku yang kita bayangkan. Nabi itu cuma tausiah, jadwalnya penuh dalam 1 tahun, nggak bisa lagi di booking, full di mana-mana ta'lim. Nggak sekaku itu juga kehidupan Nabi. Ada masanya entertain. Memangnya kita pikir dakwah itu cuma tausiah dan tabligh akbar? Sejak awal saya nggak sepakat kalau dakwah itu cuma tabligh akbar. Tabligh akbar hanya salah satu instrumen dalam dakwah. Tapi dakwah itu sendiri adalah sebuah program memperbaiki keadaan umat, islahul ummah, itulah dakwah. Bisa dengan tabligh akbar, bisa dengan membangun sebuah tren lifestyle dan seterusnya.
Jadi kehidupan Nabi itu yang saya ingin sampaikan ke anak-anak muda dalam konteks atau dalam momentum Maulid ini, ternyata Nabi itu tuh hidupnya itu asik banget loh. Sehingga kalian anak muda kalau mau mengidolakan seseorang, sebelum siapapun orang yang kalian idolakan, idolakanlah sosok Nabi besar kekasih Allah Sayyidina Muhammad SAW. Karena beliau kehidupannya relate banget dengan anak muda, youth friendly banget beliau tuh. Dari karakternya, dari ya kalau ngelihat fisiknya udah lah ya. Fisik Nabi itu kan udah nggak ada duanya, rambutnya ikal sepundak. Nabi itu rambutnya 3 model ya. Pertama, jadi ini hairstylernya Nabi itu keren ya. Pertama sepanjang ini, kedua setelinga, ketiga agak pendek dikit, tetapi nggak cepak, nggak cepmek ya. Dia cuman agak panjang tapi nggak sebawah telinga, jadi agak pendek di bawah telinga dikit sama sepundak. Artinya nggak usah kita bahas lagi lah fisik sempurnanya. Tapi yang saya pengen sharing dengan teman-teman anak muda, hobinya Nabi itu atau kehidupan pribadinya Nabi itu seperti apa untuk sangat dekat dengan kehidupan anak muda. Ternyata Nabi itu nggak sekaku itu. Kalau ada orang yang setelah berhijrah, berislam menjadi kaku, kayaknya dia perlu belajar sunnah lagi tuh. Kenapa? Karena sunnah Nabi mengajarkan kita ketidakkakuan. Sunnah Nabi mengajarkan kita keharmonisan. Sunnah Nabi ngajarin kita tentang asik, tentang jadi orang yang santai, tentang jadi orang yang respect kepada orang lain, tentang jadi orang yang lapang dada dengan orang lain. Sunnah Nabi mengajarkan kita keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Nyaman banget orang di sebelah Nabi. Nggak ada orang yang di sebelah Nabi itu gerah, itu nggak ada. Nggak ada orang yang di sebelah Nabi kemudian menjadi takut, nggak ada. Nggak ada yang di sebelah Nabi kemudian jadi kayak segala nggak boleh, terus akhirnya dia putus asa dalam keislamannya. Nggak ada. Nabi itu orang yang sangat bijak. Ada seorang laki-laki bilang gini, Muhammad, aku mau masuk Islam tapi aku nggak mau berhenti berzina. Boleh nggak? Kata Nabi boleh. Apanya yang boleh? Bukan zinanya, masuk Islamnya, kan gitu ya. Emang ada syarat masuk Islam itu setelah sempurna? Nggak ada kan? Orang yang masih banyak dosa pun boleh masuk Islam. Kan Islam itu untuk memperbaiki diri, bukan untuk orang baik. Untuk memperbaiki diri. Aku mau masuk Islam tapi aku nggak bisa ninggalin zina. Boleh nggak? Boleh, kata Nabi. Akhirnya dia pun bersyahadat masuk Islam. Setelah dia nyaman dalam Islam, Nabi ngajak dia ngobrol. Bukan Allah berfirman, bukan. Aku bersabda, enggak. Tapi Nabi nanya gini, apa perasaan kamu kalau ada orang yang berzina dengan ibu kamu? Marah dia. Saya bunuh tuh orang. Apa perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan istri kamu? Makin marah. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik kamu, dengan anak perempuan kamu? Dia marah, kemudian Nabi bilang, itulah perasaan orang yang ibunya kamu zinahi, yang adiknya kamu zinahi, yang istrinya kamu zinahi, yang anak perempuannya kamu zinahi. Mereka juga marah, mereka juga gak rela. Lalu Nabi mengusap dadanya, mendoakan dia, ya Allah beri dia hidayah dan bersihkanlah kemaluannya. Sejak itu kata dia, dulu zina adalah perbuatan yang paling aku sukai, sekarang zina adalah perbuatan yang paling aku benci. Gitu cara Nabi menyampaikan dakwahnya. Jadi gak langsung dilawan. Nabi itu benar-benar, kalau bahasa orang Jawa itu ngangon ya. Jadi kayak digembala, diurus gitu. Nggak langsung diusir, nggak langsung dipecut, tapi diajak, kemudian diajarkan pelan-pelan. Kadang-kadang Nabi malah menggunakan perasaannya, tidak menggunakan akal ataupun dalilnya. Walaupun beliau udah pasti hafal Al-Quran, beliau pemilik hadis. Kita aja yang bukan pemilik hadis sering kebalik, mana Bukhari, mana Muslim. Ternyata bukan dua-duanya. Tapi sering ngeluarin dalil untuk menjatuhkan orang lain. Beliau nggak perlu bilang di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Muslim, nggak perlu kan? Karena beliau pemilik hadisnya, udah pasti sahih, nggak perlu lagi diragukan kesahihannya. Tapi nggak selalu kayak gitu. Nabi kadang-kadang menggunakan perasaannya. Gimana perasaan kamu? Sehingga akhirnya dia menjadi mukni'. Mukni' itu artinya berkenan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini sisi friendly-nya Rasulullah SAW. Orangnya tuh friendly banget. Kalau dalam bahasa
Inggris itu ada budaya Jepang yang bagus ya, namanya mindfulness of others. Mindfulness of others. Mindfulness of others itu kayak menimbang banget perasaan orang. Itu Nabi banget tuh. Nabi itu sangat menimbang perasaan orang. Dan Allah menyebutnya di akhir surat At-Taubah dengan kalimat bil mu'minina raufun rahim. Itu sifat Nabi. Raufun dari kata ra'fah. Ra'fah itu artinya nggak enakan. Ra'fah itu artinya nggak enakan. Rahim itu rahmah. Rahmah itu artinya sayang. Nabi punya dua sifat, ra'fah dan rahmah. Orangnya nggak enakan banget sama orang lain. Sangat menjaga perasaan. Sangat menjaga perasaan Nabi itu. Pernah Nabi lagi di rumah udah capek banget, kan tamu Nabi itu banyak ya. Gak usah Nabi, para kiai, para habaib aja kan tamunya banyak ya, gak putus-putus di rumah beliau. Tapi rezekinya juga berkah, setiap ada tamu dikasih makan. Saya juga heran, ini makan sehari masaknya berapa beras gitu masaknya. Banyak banget tamunya. Apalagi Rasul. Ada tamu, sahabat-sahabat yang datang ke rumah Nabi udah agak kemalaman. Udah gitu dikasih makan sama Nabi. Jadi ngasih makan tamu itu adalah sunnah Nabi. Nabi kalau ada tamu selama beliau punya ya, karena beliau juga nggak selalu punya, soalnya hidup beliau prihatin. Kalau beliau punya dikasih makan, walaupun sederhana cuman 1 butir korma atau kalau ada roti dikasih roti. Setelah selesai makan, tamunya keasikan ngobrol nggak pulang-pulang. Nabi sebagai orang yang sangat jaga perasaan nggak tega nyuruh pulang. Ini serba salahnya orang yang punya sifat mindfulness of others, kayak apa, people pleaser gitu ya, terlalu kayak ya nggak enak gimana dong, nggak enak gimana dong. Nabi gitu banget teman-teman, sangat nggak enakan orangnya, saking baiknya beliau, saking seringnya nggak enakan beliau susah sendiri. Termasuk dalam adegan ini sahabat-sahabat enak ya makanannya ya, terus mereka nanya ya Rasulullah kalau gini gimana? Nabi jawab, nggak ada sedikit pun aura wajah Nabi yang merasa kayak udah nggak nyaman, nggak ada. Sehingga membuat sahabat makin nggak ngerti. Kalau kita kan bisa mengekspresikan udah nggak nyaman, pura-pura nanya jam berapa ya sekarang, bisa gitu kan ya? Atau pura-pura tiba-tiba dipanggil dari belakang sama anak sama istri, atau pura-pura sibuk, ini saya harus live dulu ya, saya ya ada ini soalnya ada Zoom atau apalah. Nabi itu nggak menunjukkan wajah nggak nyaman sedikit pun. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW, luar biasa. Nggak menunjukkan wajah nggak nyaman, sehingga walaupun beliau udah capek, beliau masih jawab pertanyaan, jawab pertanyaan, jawab pertanyaan. Kebayang kalau Nabi hidup di zaman kita pada minta foto tuh gimana tuh? Rasulullah foto dulu, aduh salah ternyata video. Rasulullah foto dulu, aduh ngeblur. Rasulullah foto dulu, aduh yang ini ke crop. Kebayang nggak Nabi nggak enaknya untuk nolak? Repot banget kan jadi Nabi kalau saking beliau baiknya. Akhirnya karena mereka nggak pulang-pulang udah larut, turunlah malaikat Jibril. Sampai harus turun Jibril nyuruh mereka pulang, bayangin. Jibril turun ketemu dengan Nabi membawa ayat di dalam surat An-Nur, adab bertamu. Lalu dibacakanlah ayatnya. Setelah selesai Jibril kembali, Nabi bilang barusan maaf ya, barusan saya dapat wahyu. Nabi kan kalau lagi dapat wahyu itu kayak orang yang gemeteran, berkeringat, tiba-tiba diam, dan sahabat udah tahu itu. Sehingga ketika Nabi tiba-tiba diam, kayaknya dapat wahyu nih. Ya udah sekalian kita tungguin aja. Pas udah beres adegan wahyu, Nabi bilang barusan datang Jibril, aku diberikan 1 ayat. Masya Allah, kita beruntung banget ya, malam ini bertamu malah dapat ayat. Rasulullah tolong bacakan ayatnya. Dibacakanlah sama Nabi. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertamu ke rumah Nabi, minta izinlah. Jika diizinkan maka masuklah. Setelah diberikan makan, pulanglah. Janganlah kalian memperpanjang pembicaraan karena itu mengganggu Nabi. Dibacain ayatnya sama Nabi, Nabi pun membacakannya dengan gak enak hati banget sama mereka. Kebayang gak Nabi cara membacakannya? Ada wahyu barusan dari Allah. Oh Masya Allah, Rasul tolong bacakan. Beneran dibacain? Iya bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas Nabi baca itu mereka, Masya Allah. Pas dengar ayatnya, akhirnya setelah selesai Nabi baca, maaf ya Rasulullah, astagfirullahaladzim, kami salah ya Rasulullah. Pada sun tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, pada pulang satu-satu, dan Nabi akhirnya bisa istirahat. Sampai nyuruh orang pulang dari rumah aja, nunggu wahyu, coba bayangin.
Saking gak enakannya Rasul, kurang friendly apa Rasulullah tuh orangnya, ra'fah banget, mindfulness of others banget, mikirin orang banget, jaga perasaan banget, sehingga Nabi gak sembarangan. Kalau Nabi menasehati seseorang, Nabi gak akan ngelihat ke arahnya, dan Nabi tidak akan membicarakan kepada dia atau nama dia di depan publik. Biasanya Nabi akan membicarakan secara umum. Ada seseorang yang begini, maka harusnya begini, diajarkan sama Nabi di depan umum, tapi nggak dikasih tahu. Ini loh orangnya, nggak dikasih tahu sama Nabi. Tapi kita di sosial media dengan gampangnya membuka aib orang lain, kita komen, kita story, kita dan seterusnya, bahkan kita kalimat-kalimat yang buruk kita tujukan kepada dia. Di mana maulid kita kepada Rasulullah SAW? Maulid itu bukan hanya perayaan, maulid itu merefresh kembali ingatan kita dan cinta kita kepada Rasul. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga jemari kita, yang dalam bahasa Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia ngetik yang baik-baik atau nggak usah ngetik sama sekali. Hendaklah dia komen yang baik-baik atau nggak usah komen sama sekali. Kalau kita masih suka hate speech di sosial media, di mana maulid kita? Kemana larinya sholawat kita? Kemana bukti cinta kita kepada Rasul? Bahkan Rasul adalah orang yang paling menjaga perasaan orang lain. Saya teringat lagi kisah ketika Nabi lewat satu gang, terus ada orang miskin lagi makan dengan qadid. Qadid itu roti keras. Biasanya dulu Imam Bukhari kalau mau mencari ilmu sama ibunya dibekali qadid. Qadid itu roti keras yang kalau mau dimakan harus direndam air baru dia bisa dimakan. Kalau enggak dia keras banget, lebih keras daripada kerupuk. Imam Bukhari dulu kalau mau makan biasanya ngerendam qadid itu di sungai. Setelah dia lembut baru dimakan sama Imam Bukhari sambil belajar. Nah, Rasulullah lagi lewat sebuah gang, ngelihat orang miskin lagi ngumpul lagi makan. Dan Nabi itu kemana beliau pergi kan orang mencari keberkahan beliau ya, tabarruk kepada beliau kan. Sehingga kalau beliau ikut bersama mereka, mereka bahagia. Maka Nabi pun ikut duduk di antara mereka. Pas Nabi duduk di antara mereka pengen membahagiakan hati mereka, mereka malah gak enak hati. Mereka pada diam, jangan dikeluarin, jangan dikeluarin. Kan tadi mau dikeluarin roti kerasnya, gak jadi dikeluarin. Kata Nabi, kenapa? Apa yang kalian sembunyikan? Ya Rasulullah kami malu, gak pantas ya Rasulullah. Kenapa kalian mau makan apa emang? Ya Rasulullah ini cuman qadid, cuman roti keras. Kemudian Nabi mematahkan sebagian roti itu, mencelupkan ke air dan mengatakan, sesungguhnya aku adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi mencari persamaan antara diri beliau dengan orang yang ada di sekitar beliau. Aku juga biasa sama ibuku dulu waktu kecil dikasih makan qadid, roti yang keras kayak gini. Ya udah yuk kita makan bareng, akhirnya makan bareng. Bahagia orang miskin. Sangat menjaga perasaan. Nabi lagi duduk, tiba-tiba ngelihat ada sekelompok orang miskin datang pada Nabi dengan wajah yang sedih. Dan biasanya nggak mungkin mereka sedih karena lapar atau karena sedih, karena miskin. Mereka sedih pasti karena urusan ibadah. Mereka datang, kata Nabi, malhumum, kenapa kalian sedih? Kata Nabi. Terus mereka bilang, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya memborong pahala. Orang kaya memborong pahala. Nabi nanya, kaifa dzalik? Maksud kalian apa? Ya Rasulullah, kalau kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Tapi kalau mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Berarti mereka memborong semua pahala ya Rasulullah. Demi membahagiakan, membesarkan hati orang-orang miskin, Nabi bilang, tahukah kalian setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap kalian tersenyum kepada saudara kalian itu sedekah, memindahkan duri dari jalan itu sedekah, dan seterusnya. Hadis-hadis sedekah yang sebetulnya bukan harta kan, banyak kita temukan hadis itu kan, itu untuk orang miskin, untuk membesarkan hati mereka. Akhirnya, oh gitu ya Rasulullah, jadi kita juga bisa bersedekah? Bisa, kata Rasulullah. Masya Allah, jadi kita juga bisa bersedekah. Pulanglah mereka. Baru beberapa langkah mereka balik lagi, ya Rasulullah, orang kaya juga bisa bertasbih, orang kaya juga bisa bertahmid, mereka juga bisa bersedekah seperti kami ya Rasulullah. Barulah kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Takbir mereka semuanya, Allahu Akbar. Baru hari itu Rasulullah melihat orang miskin bahagia dengan kemiskinannya.
bahagia banget. Allahu Akbar, kita beruntung jadi orang miskin, hidup orang miskin, hidup orang miskin. Malah jadi hidup orang miskin, dibesarkan hatinya sama Nabi. Orang kaya sedih mendengar orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Akhirnya Nabi pun membahagiakan hati mereka dengan hadis apa? 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Salah satu di antara mereka yang 7 itu adalah yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang kaya pun merasa bahagia. Terus Nabi bilang, tidak ada iri kecuali kepada 2 orang. Satu orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, dan yang kedua orang yang berharta, yang menginfakkan sampai habis hartanya fi sabilillah. Bahagia lagi orang kaya. Akhirnya kaya miskin semuanya bahagia ketika berteman dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Apakah ada orang yang ketika gak ketemu kita biasa-biasa aja, begitu ketemu kita di trauma? Sejak berteman dengan kita dia jadi sakit hati. Sejak berteman dengan kita dia gak jadi nyaman. Sejak ada kita di grup dia jadi left group. Apakah keberadaan kita di sebuah lingkungan, circle, pertemanan membuat orang lain terusik atau justru menjadi orang lain nyaman? Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatan. Nabi itu rahmah banget. Sayang banget kepada siapapun, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada batu sekalipun, kepada kayu sekalipun. Nabi biasa berceramah atau duduk di atas sebuah pokok kayu. Tapi begitu para sahabat bikin mimbar, Nabi pindah ke mimbar, kayu itu menangis. Para sahabat bingung nyari di mana ada suara anak bayi menangis. Ternyata bukan bayi, tapi suara pokok kayu yang biasa dipakai Nabi duduk. Kemudian Nabi mengusap-ngusap kayu itu, mengatakan, gak apa-apa, aku duduk juga di atas kamu. Kata Rasulullah, kalau aku tidak mengusap-ngusap dia, kalian akan mendengar suara dia sampai hari kiamat menangis karena kehilangan aku. Sampai kayu aja digituin sama Nabi. Burung, ada yang burung itu tersangkut kakinya karena penjerat, ada yang menjerat mereka untuk sama Nabi dilepaskan. Ini bukan berarti saya menganggap bahwa orang yang memelihara burung di sangkar itu berarti dia nggak rahmah kepada burung ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka menikmati burung di hutan daripada di sangkar. Ini saya pribadi. Saya sangat menikmati burung di hutan karena saya punya hutan 8 hektar. Yang saya bangun youth space buat anak muda. Saya menjaga dia tetap seperti itu karena kita pengen menjaga sustainability, nggak kita rusak, nggak kita rubah, tetap forest konsep. Setiap pagi itu saya ngelihat ada burung warna-warni hinggap di pohon. Akhirnya kita bikin kayak tempat minum burung biar setiap pagi dia datang minum di situ. Jadi kalau mau menikmati burung, bikin aja tempat minumnya, jangan bikin sangkarnya tapi bikin tempat minumnya. Walaupun ini bukan fatwa bahwa itu haram, bukan, lebih kepada selera. Saya lebih suka menikmati burung di habitatnya. Saya lebih suka menikmati burung di hutan sebagaimana Nabi menikmatinya di alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil lail, dan seterusnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, betapa Rasulullah itu penyayang banget, friendly banget, asik banget orangnya. Nabi itu pernah dicemburui sama istrinya, Sayyidah Aisyah. Gara-gara Nabi lama di rumah istri yang lain, terus agak telat datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Sama Sayyidah Aisyah ditanyain, dari mana aja sih lama banget gak pulang-pulang? Enggak, dari rumahnya Maria, istri Nabi dari Mesir. Oh, enak ya makan di sana? Enggak, gak makan apa-apa, cuma dikasih minum madu aja. Oh, pantesan kok gak enak aromanya, gara-gara minum madu di sana ya. Akhirnya Nabi menyenangkan hati Aisyah dengan mengatakan, mulai sekarang aku gak akan minum madu lagi ya. Akhirnya Aisyah langsung, ya udah, merasa dimenangkan gitu, diprioritaskan. Aisyah bahagia. Ternyata Allah nggak rela. Tiba-tiba turunlah ayat, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan bagimu? Pengen nyenengin istrimu ya, kata Allah. Pengen nyenengin, tabtaghi mardhat azwajik, kamu pengen nyenengin istrimu ya? Jangan gitu wahai Muhammad. Akhirnya pas hari besoknya Nabi ke giliran rumah Sayyidah Hafsah, Nabi bilang kepada Hafsah, Hafsah ada madu enggak? Karena madu itu adalah minuman favorit Nabi. Nabi itu suka banget sama madu. Makanya ketika Nabi berhenti minum madu, buat Aisyah itu sesuatu banget. Tiba-tiba istri bilang, aku sesak nafas nih. Kenapa? Oh, gara-gara rokok aku ya. Ya udah, mulai sekarang aku nggak akan ngerokok lagi. Tapi aku vape.
diganti dengan vape misalnya, biar lebih wangi gitu kan. Kayaknya aku mual deh. Kenapa? Gara-gara aku makan durian ya. Mulai sekarang aku nggak akan makan durian lagi misalnya. Artinya ada makanan favorit yang rela ditinggalkan suami itu gara-gara nyenengin istri. Itu Nabi banget tuh. Apa hobi suami? Futsal. Mah, aku futsal dulu ya. Kamu baru pulang udah pergi lagi. Itu kan kode kan? Suami itu harus bijak membaca kode. Jangan nunggu jelas banget baru ngerti. Kalau udah jelas banget itu caps lock biasanya. Kalau udah di caps lock dikasih tanda seru itu udah bahaya, mulai perang dunia ketiga itu. Makanya kalau dikasih kode cepat ngerti. Kamu baru pulang udah berangkat lagi. Oh, ya udahlah aku temenin kamu aja. Padahal udah siap dengan kaos kaki, dengan sepatu, teman-teman udah pada nunggu. Batal gara-gara istri. Itu cewek senang banget punya suami yang kayak gitu banget tuh. Dan Rasulullah gitu banget loh. Suka madu, tapi beliau berhenti minum madu gara-gara pengen nyenengin Sayyidah Aisyah. Tapi karena dilarang sama Allah, akhirnya pas di rumah Hafsah nanya, Hafsah di mana madu? Hafsah kaget, ternyata kemarin Sayyidah Aisyah ngomong ke Hafsah, kan mereka tuh akrab banget. Jadi istri Nabi itu ada 2 kelompok. Yang saya pakai bahasa geng itu bukan gangster ya, tolong jangan diedit lagi konten saya ya. Geng itu bukan gangster itu negatif. Geng itu kalau bahasa anak muda artinya kelompok. Kita bestie lah. Ada kelompok muda, ada kelompok senior. Kalau kelompok muda ketuanya di grup itu Sayyidah Aisyah. Kalau kelompok senior ketua di grupnya Sayyidah Saudah. Nah karena Aisyah bestie banget dengan Hafsah, pas Nabi bilang aku gak akan minum madu lagi, Aisyah langsung ke Hafsah, enggak, Nabi Rasulullah gak akan minum madu lagi. Tapi gak gini ya, ini zaman sekarang ya. Zaman dulu ngomong, kata oh gitu kenapa? Karena aku bilang jangan minum madu lagi, soalnya tadi di rumah Maria dia minum madu. Oh hebat banget kamu bisa bikin Nabi gak minum apa yang dia suka. Pas sampai di rumah Hafsah, Nabi malah tanya, Hafsah ada madu enggak? Hafsah kaget, ya Rasulullah madu? Ya, oh akhirnya dihidangin lah madu sama Hafsah. Diam-diam Hafsah ngomong kepada Aisyah, Aisyah tahu enggak Rasulullah minum madu loh. Hah? Jadi minum madu lagi? Ya, oh jadi gitu. Udah rame lah diantara Sayyidah Aisyah sama Hafsah. Akhirnya malamnya Nabi panggil Hafsah, Hafsah boleh ngomong? Apa ya Rasulullah? Kenapa Hafsah ngomong kayak gitu ke Aisyah? Ngomong apa? Hafsah ceritakan kalau aku minum madu lagi di rumah Hafsah. Hah? Dari mana Rasulullah tahu? Kan dari Allah yang maha tahu. Itu adegannya direkam di pembukaan surat At-Tahrim. Persis seperti yang saya sampaikan tadi. Akhirnya Hafsah minta maaf kepada Rasul. Coba bayangin gimana cara Nabi menjaga perasaan di antara istri-istrinya. Itu luar biasa loh. Kita baru satu aja gak jaga perasaan. Atau bahkan belum punya istri pun gak bisa jaga perasaan. Perasaan siapa? Perasaan mantan. Akun 2, 1 fake buat stalking ya. Jadi Rasulullah tuh penjaga perasaan banget. Beliau tuh sangat memperhatikan perasaan orang lain. Ada lagi adegan ketika Nabi SAW lagi naik ke bukit Uhud. Kemudian ini nih hobi Nabi ya. Nabi itu senang hiking. Ini buat anak-anak gunung yang senang hiking. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu sunnah Nabi. Jadi nggak usah berkecil hati. Hiking itu sunnah Nabi. Nabi pernah hiking dan beberapa kali. Hikingnya kemana? Ke Gunung Uhud. Dan jangan salah, Gunung Uhud itu adalah gunung terbaik yang ada di muka bumi. Itu adalah gunung surga dan sering menjadi perumpamaan dalam hadis-hadis Nabi. Ini kalian orang-orang yang senang gunung harus hafal hadis-hadis gunung, pergunungan lah. Wawasan pergunungan dalam hadis banyak. Misalnya sholat jenazah. Siapa yang sholat jenazah, dia mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Jadi diumpamakan dengan gunung, menunjukkan betapa Nabi itu orangnya tuh akrab dengan alam, kemudian orang yang senang naik ke gunung dan sering mentafakuri tentang gunung. Bahkan Nabi sering berdoa dengan gunung Uhud. Nabi sampai memuji-muji gunung Uhud. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Jadi Nabi itu kayak gitu dengan alam, gak sekaku cuman di mimbar, cuman duduk, cuman ceramah. Enggak. Coba pelajari kehidupan Nabi di balik mimbar, di bawah mimbar yang bukan lagi ceramah. Itu tuh asik banget dan semuanya uswatun hasanah, semuanya indah.
Naiklah Nabi ke atas gunung Uhud ditemani oleh 3 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ternyata ketika di atas gunung, karena gunung ini nggak tahu siapa di atasnya, dia berguncang kayak gempa gitu gunung Uhud. Maka kemudian Nabi duduk jongkok mengusap-ngusap gunung Uhud, mengatakan, jangan khawatir, di atas kamu itu adalah Rasulullah, kemudian As-Siddiq dan 2 orang yang syahid. Rasulullah, As-Siddiq dan syahidan, 2 orang yang syahid. Akhirnya gunung itu pun tenang. Betapa akrabnya Nabi dengan alam. Gunung berguncang, diusap sama Nabi, tenang. Kita gunung enak-enak aja, pas datang kita berguncang, udah gitu terjadi gunung meletus ya gara-gara kita. Kalau Rasulullah, gunung yang mau meletus nggak jadi gara-gara tenang di atas. Di atasnya ada Rasulullah. Tapi di sini juga ada semacam tanabbu. Tanabbu itu kalau bahasa lebih populernya nubuat, berita masa depan. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Naba itu artinya berita masa depan atau berita yang jauh. Sehingga orang yang membawa berita ini namanya nabiyun, pembawa berita. Dan Nabi itu suka mentanabbukan, memberitakan berita-berita masa depan. Apa berita masa depannya? Ternyata beritanya adalah Umar dan Utsman nanti akan meninggal dalam keadaan dibunuh. Makanya Nabi menggunakan bahasa, yang di atasmu adalah Rasulullah, As-Siddiq dan syahidan, 2 orang yang syahid. Itu menjadi bukti kebenaran risalah Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya pada masanya Umar dibunuh, Utsman juga dibunuh. Nabi pernah me time nggak? Pernah. Nabi juga butuh waktu buat dirinya sendiri. Suatu saat Nabi pernah me time lagi ngadem, musim panas nih, ngadem di sumur. Kalau kita musim panas ngademnya di mana? Minimarket ya. Pura-pura mau beli, padahal cuma ngadem doang. Udah gitu muter keluar lagi ya. Karena panas di luar, apalagi ini udah berapa bulan kita nggak hujan, nyari minimarket buat ngadem. Rasulullah itu ngademnya di sumur Arab tuh nggak kayak sumur kita. Dia tuh kayak satu ruangan besar, di tengah-tengah itu ada kayak telaga atau sumur, di sisi-sisinya tuh ada kayak pohon kurma, dan dia tertutup. Nabi lagi pengen istirahat dan me time di dalam sumur. Bi'run bahasa Arab. Bi'run itu bukan cuman benda sumurnya, tapi satu tempat. Kayak kalau di kita mungkin kayak tempat pemandian, tetapi dia bukan cuman toilet. Nabi bilang kepada Abdullah ibnu Mas'ud sebagai pembantu beliau yang jaga pintu, kata Nabi, ya Abdullah, jangan izinkan siapapun masuk ya, aku ingin sendiri. Siap ya Rasulullah. Akhirnya Abdullah berdiri di depan pintu. Rasulullah sendiri duduk di atas sebuah batu, menjulurkan kakinya ke arah sumur biar dingin. Duduk aja sini sambil zikir. Tiba-tiba datang Abu Bakar, kamu ngelihat Rasulullah enggak? Kata Abdullah, ya ada di dalam. Ya udah, aku pengen ketemu Rasulullah. Jangan, nggak boleh. Kata Rasulullah, dia nggak mau diganggu. Tapi aku ada penting mau ketemu dengan Rasulullah. Aku kangen sama Rasulullah. Nggak boleh, rame kan? Rasulullah nanya, siapa di luar? Kata Rasul. Kata Abdullah, ini Abu Bakar ya Rasul. Kata Rasulullah, izinkan dia masuk. Sesungguhnya dia ahli surga. Akhirnya Abu Bakar masuk aja. Masuk, duduklah Abu Bakar di sisi Rasulullah. Ngobrol, datang Umar. Kamu lihat Rasulullah nggak? Ada di dalam. Oh ya udah. Jangan masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Saya pengen ketemu Rasul. Saya kangen sama Rasul. Rame. Apalagi Umar kan. Siapa di luar? Kata Rasulullah. Umar ya Rasulullah. Dia maksa masuk. Izinkan dia masuk. Sesungguhnya dia ahli surga. Akhirnya masuk juga Umar. Duduk di sebelahnya Abu Bakar. Gak lama kemudian datangnya Utsman. Kata Utsman, kamu lihat Rasulullah? Ya, Utsman itu kan orangnya wibawa banget ya, dengan pakaiannya yang indah, kelihatan orang kaya, tapi orang kaya yang sangat humble. Begitu ngomong sama Utsman pasti orang ada di mana? Di dalam. Oh ya, saya masuk ya. Maaf tapi nggak boleh masuk, kata Rasulullah. Aduh gimana ya, padahal pengen banget ketemu Rasul. Kedengaran sama Nabi, siapa itu di luar? Utsman ya Rasulullah, dia ingin bertemu dengan engkau. Izinkan dia masuk, sesungguhnya dia sebaik-baik pemuda yang ada di surga. Kalau tadi ahli surga, ini sebaik-baik pemuda yang ada di surga. Akhirnya Utsman masuk. Ketika Utsman masuk, tempat duduk yang tadi itu udah penuh. Ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar. Jadi batu itu udah penuh. Maka Utsman duduk di seberang di batu yang ada di sisi sumur yang lain. Itu menjadi sebuah tanabbu bahwa nanti mereka wafat akan dimakamkan dengan posisi seperti itu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar.
lalu Utsman ada di Baqi, tidak ada di dalam Masjid Nabawi. Itu adalah kehidupan pribadi Nabi. Tapi ada pelajaran yang luar biasa di sini. Betapa orang kalau ketemu Nabi selalu dapat kebaikan. Apa kebaikannya? Dia ahli surga. Dia ahli surga. Ini sebaik-baik pemuda di surga. Nabi itu nggak pernah bicara kecuali kebaikan-kebaikan. Coba pelajari deh tentang itu. Jadi kalau kita ketemu teman, kita bicara yang baik-baik tentang dia. Jangan ngeledek, apalagi pakai nama hewan yang J-nya diganti dengan Y. Atau kita kayak apa ya, menggunakan kata-kata mencela atau bercandanya mungkin bercanda biasa, QQ gitu ya. Kuruku jadi pok jero atau apalah gitu kan. Nabi itu kalau ngomong isinya itu kayak motivasi orang, walaupun santai ngomongnya kan, bukan ngomong yang serius sesungguhnya, enggak gitu. Biarin dia masuk, dia itu ahli surga. Biarin dia masuk, dia itu ahli surga. Biarin dia masuk, dia itu sebaik-baik pemuda surga loh. Akhirnya mereka nyaman. Selalu ada pelajaran di sisi Rasul. Itulah kenapa suasana para sahabat itu kondusif banget. Imannya semuanya naik. Ketika disuruh beribadah semuanya bersegera. Ketika disuruh berjihad semuanya berangkat. Kenapa? Karena setiap hari itu dicas dengan obrolan yang ringan, tapi isinya semuanya tentang kebaikan. Itulah rahmahnya Nabi. Siapapun yang ketemu beliau dapat rahmah. Gak ada yang dimarahin, gak ada yang dicela, apalagi gak ada yang dibikin gerah, gak sama sekali. Semuanya dibahagiakan sama Nabi. Pernah pulang dari sebuah perjalanan panjang, agak jauh nih. Jadi kayak kalau kita tuh kayak lagi touring ya. Touringnya Nabi tapi kan buat dua alasan, dakwah dan jihad. Tapi kan tetap touring, naik kendaraan. Kendaraan dulu tuh onta dan kuda. Tapi jangan remehin onta dan kuda ya. Kenapa? Walaupun itu onta dan kuda, harganya lebih mahal daripada mobil kita loh. Kudanya Nabi itu harganya miliaran. Mungkin hanya 1-2 orang di sini yang punya mobil yang harganya miliaran sampai 5 miliar lebih. Dan Nabi itu punya beberapa ekor onta dan kuda. Artinya Nabi itu kalau kendaraannya tuh keren, kendaraannya tuh mobil atau mogenya tuh yang keren, tapi bukan untuk gaya-gayaan dan sombong-sombong ya, untuk kebutuhan dakwah dan jihad. Dalam satu perjalanan, panjang banget perjalanannya, ketika udah lelah mereka istirahat di sebuah rest area. Rest area dulu itu namanya oasis. Mereka cari rest area, istirahat. Lalu mereka tidur di pasir, semuanya tidur di pasir ngelihat bulan purnama yang lagi full moon banget gitu kan. Mereka ngelihat purnama indah, hening, padahal itu jumlah sahabat itu ada ribuan. Tapi nggak ada suara sedikit pun, saking heningnya. Semuanya berbaring di pasir ngelihat purnama gini. Dalam keheningan itu tiba-tiba Nabi bertanya, kalian suka nggak ngelihat purnama itu? Suka ya Rasul, nyaman banget ya bisa istirahat, tenang banget ya malam ini, purnamanya clear banget, nggak ada awan sedikit pun. Terus Nabi bilang, seperti itulah keadaan penduduk surga memandang wajah Allah. Akhirnya naik semua iman mereka, pengen jadi ahli surga. Ya Allah, jadikan kami pantas memandang wajahmu. Jadi apapun adegannya selalu kebaikan. Lewat lagi naik kendaraan, terus tiba-tiba lewat ada satu saibah. Tahu saibah? Saibah itu onta yang telinganya udah dipotong. Kenapa dipotong? Karena dalam tradisi Arab jahiliyah itu dianggap onta pembawa sial. Ada wasilah, ada ham, ada saibah, itu ada di Al-Quran. Ada seekor saibah yang sudah menjadi bangkai dan dari tubuhnya keluar belatung, bau, busuk. Bangkai saibah, bangkai onta yang dianggap sial. Hidupnya aja dianggap sial, apalagi matinya. Ketika ngelewat bangkai saibah, Nabi bilang gini, ayo siapa yang mau membeli saibah yang udah jadi bangkai ini, kata Nabi. Kayak bercanda tapi sebetulnya lagi ngasih pelajaran tuh. Makanya dakwah Nabi itu bukan melulu tausiah dan tablik akbar. Dalam keseharian tuh ada banyak pelajaran. Ayo siapa yang mau beli saibah yang udah jadi bangkai ini. Sahabat bingung, ya Rasulullah, jangankan bangkai yang udah keluar belatung, dia masih hidup aja kami gak mau. Karena itu dianggap onta pembawa sial. Saking gak ada nilainya saibah itu di mata para sahabat. Kemudian Nabi bilang, sesungguhnya dunia di mata Allah lebih rendah daripada saibah ini di mata kalian. Akhirnya mereka jadi, oh iya ya, dunia itu gak ada nilainya. Ya udah kita infakkan harta kita fisabilillah. Jangan hubbud dunia. Boleh kita cari dunia tapi jangan simpan di hati, simpan di tangan. Gak ada satupun dari mereka yang mencintai dunia. Tapi mereka orang-orang yang kaya. Gak dilarang jadi orang kaya, yang dilarang mencintai kekayaan.
tapi memiliki kekayaan, apalagi untuk infak, untuk pendidikan dan seterusnya, maka itu sangat baik. Maka akhirnya mereka keluarkan dunia dari hati mereka gara-gara ngelihat seekor bangkai saibah. Apapun teman-teman, apapun yang dialami Nabi itu adalah kebaikan dan keberkahan. Makanya kalau Allah mengatakan bahwa hidup Nabi itu total semuanya adalah uswatun hasanah, emang benar. Jadi uswatun hasanah Nabi itu bukan cuma di atas mimbarnya. Hari ini kita termasuk saya juga merasa bahwa diri saya tuh lebih indah di atas mimbar daripada kesehariannya. Cuman Allah menutupi aib-aib saya sehingga orang banyak yang merasa bahwa Ustaz Hanan Masya Allah ya soleh atau apa. Saya anggap itu sebagai doa. Tapi tahukah kalian aib-aib saya? Hari ini banyak guru-guru agama, ustadz-ustadz, bahkan terjadi di Bogor baru kemarin kita, karena saya punya rumah rehab mental gratis yang saya bikin untuk pasien mental, karena sekarang mental health itu jadi isu yang luar biasa. Kita menangani 24 santri itu, maaf banget, disodomi oleh guru ngajinya. Dari 24 santri itu umurnya macam-macam, mulai dari 5 tahun sampai 17 tahun. Itu terjadi di Bogor kita. Dan itu bukan satu kasus kan, banyak sekarang kasus. Saya nggak nyorot di yang lain karena yang lain kan nggak meneladani Rasulullah. Kalau kita kan meneladani Rasulullah sebagai umat Islam. Artinya kalau kita tuh kan banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, banyak aib dan kurangnya. Cuman Rasulullah yang perfect, sempurna, yang bukan hanya di atas mimbar. Sirruhu wa alaniyatuh, sir dan alaniyahnya sama. Zahiruhu kabatinih, zahir dan batinnya sama. Amalan beliau yang ditampakkan dengan yang tidak ditampakkan sama baiknya. Maka layak sekali untuk kita teladani, kita baca hikayat tentang beliau, sirah tentang beliau, kita baca syair-syair sholawat tentang beliau. Kenapa? Di dalamnya semuanya kebaikan. Nabi itu orang yang friendly banget, pengertian banget. Nih salah satu contoh pengertiannya Nabi. Berapa jumlah rakaat qobliyah zuhur yang kalian pakai? Ada yang 4, ada lagi yang lain? Ada yang 2, ada 2 pendapat, ada yang 4, ada yang 2. Kenapa ada 2 pendapat tentang jumlah rakaat qobliyah zuhur? Karena beda riwayat. Yang 4 adalah riwayat Sayyidah Aisyah. Yang 2 adalah riwayatnya Abdullah ibnu Abbas. Kenapa Abdullah ibnu Abbas sama Aisyah beda riwayat tentang qobliyah zuhur Nabi? Karena mereka melihat Nabi melakukan sholat qobliyah zuhur di 2 tempat yang berbeda. Aisyah melihat Nabi qobliyah zuhur di rumah, karena kan rumahnya di sebelah masjid ya. Azan zuhur, hayya 'alas shalah, beres azan, Nabi di rumah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Dilihat sama Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah meriwayatkan qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Sedangkan kadangkala Nabi nggak qobliyah zuhurnya di rumah, karena Nabi sedang di masjid, azan zuhur. Akhirnya Nabi sholat qobliyah zuhurnya di masjid. Nabi sholatnya 2 rakaat, disaksikan oleh Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas meriwayatkan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Kenapa kok Nabi beda jumlah rakaatnya antara di rumah dengan di masjid? Di rumah gak ada yang lihat, maka 4 rakaat. Di masjid banyak yang lihat, maka 2 rakaat. Untuk apa? Untuk memudahkan umatnya. Aku tidak ingin menyusahkan kalian. Itulah friendly-nya Nabi SAW. Kita di rumah nggak sholat sama sekali, di masjid udah kayak mau silat ya, saking khusyuknya. Di rumah nggak pernah sholat subuh jamaah dengan duha, tapi duhanya di masjid ya, biar dilihat semua orang, ini bagus banget, soleh banget ya sholat duha di masjid. Bukan duha, itu lagi dia lagi qadha sholat subuh, istiqomah lagi mengqadhanya udah bertahun-tahun. Itulah kita, baca Quran, qul huwallahu ahad, padahal Al-Ikhlas posting, alhamdulillah udah sepertiga Al-Quran. Artinya Nabi itu bukan orang yang pamer. Ketika dilihat yang lain sholatnya banyak, ketika nggak ada yang lihat sholatnya sedikit. Dibalik malah, ketika nggak ada yang lihat sholatnya banyak, ketika dilihat dicontohkan yang ringan, bukan sholat sedikit, mencontohkan yang paling ringan, supaya yang ngikut beliau ngikutnya yang ringan-ringan. Mau ditambah sendiri, ya silakan. Toh banyak sahabat yang menambah-nambah ibadah mereka sendiri yang nggak diajarkan Nabi. Banyak. Salah satunya siapa? Yang terkenal, Bilal. Dia melakukan sholat tuhur kan, yang kita kenal dengan istilah syukur wudhu. Kalau bahasa Bilal itu sholat tuhur, sholat bersih. Habis wudhu, sholat 2 rakaat.
Nabi tanya, Bilal itu sholat apa? Sholat tuhur ya Rasulullah. Oh Masya Allah, Masya Allah. Gak pernah Nabi nggak ditunjuk langsung, neraka kamu, mengada-ngada. Enggak kan? Padahal itu tidak dicontohkan Nabi. Malah Nabi memuliakan Bilal dengan kalimat, aku mendengar suara langkah sendalnya Bilal di dalam surga gara-gara sholat tuhur, sholat syukur wudhu. Zikir juga gitu. Banyak sahabat yang nama-nama zikir yang gak diajarin Nabi. Contohnya apa? Zikirnya Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ketika sujud. Muaz bin Jabal, kan kata Nabi perbanyak doa ketika sujud ya. Akhirnya Muaz membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya Muaz bin Jabal. Atau Bilal pernah gini, mendengar suara Rasulullah, terus Ali, terus Abdullah ibnu Abbas, ini sahabat-sahabat yang ilmunya banyak, punya wirid. Mereka punya rotib. Rotib itu rotban dalam bahasa Arab, artinya wirid yang panjang, itu rotib atau rotban atau wirid. Wiridnya panjang-panjang gitu. Pas udah pada wirid panjang-panjang, Bilal nggak tahu hafalan wirid sepanjang itu. Akhirnya Bilal wirid sendiri dengan caranya. Dia bilang gini, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4 hal yang diminta oleh Bilal. Dia nggak punya wirid dan ratib panjang-panjang. Cuman itu aja yang dia tahu. Setelah selesai Nabi wirid, Bilal ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak punya rotban, nggak punya wirid sepanjang engkau, Abdullah ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib. Saya cuman baca yang singkat-singkat aja, boleh nggak ya Rasulullah? Rasulullah nanya, apa bacaan kamu hai Bilal? Kata Bilal, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kata Rasul apa coba? Bilal, tahu nggak? Wirid kami yang panjang-panjang sebetulnya intinya itu juga. Coba gimana Nabi membahagiakan hati Bilal? Nggak dibilang, ya udahlah untuk pemula cukup lah. Nggak dibilang gitu kan? Dibahagiakan loh hatinya. Sehingga Nabi seolah-olah menyamakan dirinya dengan Bilal, padahal beliau wiridnya berjam-jam. Bilal cuma 4 kalimat, tapi Nabi bisa-bisanya ngomong, Bilal, wirid kami yang panjang-panjang itu intinya ini juga. Jadi ini udah merangkum semua yang kami baca, wahai Bilal. Oh gitu ya Rasulullah. Akhirnya semangat dia, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kita akhirnya membacanya juga. Begitu juga Muaz bin Jabal, begitu juga Abu Bakar, Allahumma inni as'aluka nuran, minta apa, nuran fi amami wa min warai wa an yamini wa an shimali, cahaya itu Abu Bakar. Ada lagi sahabat minta doa dirubah takdir yang enggak diajarkan Nabi, tetapi sahabat membacanya. Siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab. Allahumma in kunta katabtani min ahli syaqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Dibaca oleh Umar, dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Artinya begitu friendly-nya Nabi dengan setiap improvementnya para sahabat selama tidak menyelisihi. Bukan kalimat yang tepat itu, sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan Nabi atau para sahabat selama tidak menyelisihi. Jadi bid'ah itu sesuatu yang kalau menyelisihi baru sayyi'ah. Kalau tidak menyelisihi namanya bukan sayyi'ah, tetap hasanah. Sehingga Nabi menghargai bid'ah mereka. Bid'ah itu apa? Kreativitas. Al-badi', maha kreatif. Tidak menciptakan sesuatu dengan cara mencontoh, itu namanya al-badi'. Menciptakan sesuatu tidak pernah nyiplak, tidak pernah copy paste. Pasti menciptakan sesuatu dari nol banget, dari baru, nggak ada ide yang sebelumnya yang sama. Itu al-badi'. Berarti orang yang bid'ah artinya yang kreatif, tetapi dengan satu syarat saja, jangan menyelisihi. Bukan yang tidak ada, menyelisihi kata kuncinya. Apa contoh menyelisihi? Nabi sholat subuh 2 rakaat, kita malah sholat 3 rakaat. Menyelisihi. Kenapa? Karena itu udah ada patternnya. Nabi berzikir, kita malah nggak mau berzikir, menyelisihi. Itu bukan kreativitas. Nabi nyuruh kita untuk memperbanyak zikir, kita melarang orang memperbanyak zikir. Itu namanya menyelisihi, karena sesuatu yang bertentangan, mukhalafah. Tapi kalau bukan mukhalafah, bukan bertentangan, bukan tudad, bukan bertolak belakang, maka tidak masalah. Maka para sahabat pun kayak gitu, sehingga Nabi ngomong ke mereka itu semuanya dihargai semangatnya. Oh kamu gini ya, oh kamu gitu ya. Yang lucu lagi pas sholat subuh, Nabi itu sebelum sholat subuh biasanya suka memeriksa sholat tahajudnya para sahabat.
pergi ke rumah Abu Bakar. Dengerin Abu Bakar lagi ngapain? Oh, lagi tahajud. Tapi tahajudnya Abu Bakar tuh diam-diam di dalam rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus nangis. Abu Bakar tuh kayak gitu pola tahajudnya, stylenya kayak gitu. Terus Nabi pergi ke rumah Umar. Umar kalau tahajud di luar rumah teriak-teriak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nabi ngeliat Umar, Masya Allah semangatnya Umar luar biasa. Teriak-teriak di luar rumah. Nabi pergi ke rumah Bilal. Bilal kalau tahajud di atas atap rumah orang. Rumah siapa? Rumah yang paling tinggi di Madinah. Dijadikan sebagai menaranya masjid. Karena beres witir dia langsung azan. Makanya dia tahajudnya di atas atap. Itu gayanya Bilal. Terus Nabi pergi ke rumah Ali, ketuk-ketuk pintu, gak ada yang bersuara. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata Ali belum bangun. Akhirnya Nabi balik ke masjid. Pas Nabi balik ke masjid, enggak balik ke masjid. Ternyata setelah sekian lama Nabi ngetuk pintu, baru Ali bangun. Pas Ali bangun, Nabi nanya, Ali nggak tahajud? Kata Nabi. Kata Ali, ya Rasulullah itu kan nggak wajib. Akhirnya Rasulullah langsung mukanya nggak enak, tapi Rasulullah tuh nggak marah gitu orangnya, cuman mukanya nggak enak. Dan nggak enaknya Nabi lebih enak daripada kita senyum sih. Kita udah senyum masih nggak enak, masih pahit. Nabi nggak enak aja masih manis ya. Tapi kan nggak kayak biasanya nih. Jadi jangan ngebayangin muka Nabi jelek, jangan. Karena Nabi nggak enaknya aja tetap ganteng, tetap asik wajahnya. Cuman nggak kayak biasanya. Akhirnya wajah Nabi jadi kayak berubah. Nabi langsung berpaling. Ali ngerasa bersalah. Kemudian sejak saat itu kata Ali, aku nggak pernah lagi meninggalkan tahajud sampai akhir hayatku. Cara Nabi nasihatin cuman kayak gitu doang. Nggak dibilang sesungguhnya tahajud itu dikeluarin semua dalil, enggak. Cuman oh gitu, pergi aja Nabi. Tapi Ali langsung ngerasa feeling guilty ya. Aduh, aku salah nih sama Rasulullah. Akhirnya dia tahajud dan gak pernah lagi tinggal sampai akhir hayatnya. Sampai setelah selesai sholat subuh di masjid, Nabi panggil Abu Bakar, Umar, Bilal. Ditanya sama Nabi, Abu Bakar, kenapa saya dengar kamu tahajudnya kok bacanya pelan banget, sampai gak kedengaran sedikit pun? Kata Abu Bakar, aku takut mengganggu orang lain ya Rasul. Abu Bakar itu orangnya kan gak mau ganggu orang. Oh, tapi jangan terlalu pelan juga, kencangin sedikit, kata Nabi. Oh ya, Umar, kenapa kok suara kamu kenceng banget? Malah kamu sholatnya di luar dengan suara lantang. Kenapa Umar? Alasannya apa? Kata Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah, saya sengaja melantangkan suara saya biar semua orang bangun. Kenapa? Ya biar mereka pada sholat ya Rasulullah. Masa masih tidur jam segitu? Makanya saya lantangkan suara saya. Oh, tapi kan takutnya ada yang sakit, jangan terlalu lantang juga. Baik ya Rasulullah. Jadi Nabi itu netral banget, paham banget kondisi orang. Yang terlalu pelan disuruh kencengin dikit, yang terlalu kencang disuruh pelanin dikit. Di tengah-tengah kan wasatiyah. Terus Bilal kenapa kok di atap rumah? Dia Bilal jawab tadi, ya Rasulullah, saya pengen sampai mentok azan subuh saya masih dalam keadaan sholat, witir, zikir. Sehingga nanti kalau udah waktunya sholat, sekalian saya ngelihat waktunya subuh, kan dia ngelihatnya harus di tempat yang tinggi. Ini udah subuh belum ya? Ini udah subuh belum ya? Langsung saya azan ya Rasulullah. Oh ya udah. Artinya Nabi itu kayak akrab dengan sahabat, tapi dalam keakraban itu selalu ada motivasi, mengarahkan dengan cara yang bijak. Sama sekali tidak ada yang disakiti perasaannya oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang munafik sekalipun ketika datang setelah Nabi pulang dari perang Tabuk, mereka datang minta maaf kepada Nabi, Nabi maafkan. Walaupun Nabi tahu ini munafik. Tahu nggak yang luar biasanya lagi apa? Saking Nabi menjaga perasaan orang munafik, Nabi sampai membuat absen orang munafik, dan itu rahasia yang dipegang oleh hanya satu orang sahabat, namanya Huzaifah ibnul Yaman. Cuman dia yang tahu siapa orang munafik. Nggak, dia bilang orang-orang munafik hari ini. Yang pertama adalah nggak diumumkan, nggak diposting, nggak di sosmed, nggak di BC, nggak di status, nggak di story. Kenapa? Nabi nggak mau orang munafik itu bikin ulah. Nabi masih berharap suatu saat mereka mendapatkan hidayah sehingga nggak dibuka dulu aibnya. Maka yang tahu list orang munafik cuma satu orang di antara sahabat. Siapa dia? Huzaifah ibnul Yaman. Wahai Huzaifah, ini nama-nama orang munafik. Kenapa harus tahu? Biar nggak dimasukin dalam barisan kaum muslimin. Kalau ada perang nanti mereka bikin masalah. Kalau ada urusan mereka nggak amanah. Kan munafik itu mengkhianati amanah kan. Makanya dikasih tahu ini nama-namanya. Jadi kamu jangan pakai mereka ya. Tapi namanya itu dihafal oleh Huzaifah.
Ketika Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar jadi Amirul Mukminin. Umar datang kepada Huzaifah ibnul Yaman. Ya Huzaifah, kamu hafal kan nama-nama orang munafik yang dari Rasulullah? Ya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Boleh tahu nggak? Nggak boleh, ini rahasia Rasulullah. Satu nama aja. Ya udah, siapa? Ada nggak nama Umar bin Khattab di situ? Umar nanya, ada nggak nama Umar bin Khattab di antara nama-nama orang munafik yang engkau hafal wahai Huzaifah? Kata Huzaifah sambil tersenyum, nggak ada ya Amirul Mukminin, tidak ada nama Umar bin Khattab. Langsung dia, alhamdulillah ya Allah, aku nggak termasuk orang munafik. Padahal dia nggak perlu khawatir juga, nggak mungkin dia termasuk orang munafik. Tapi saking solehnya dia ragu kepada dirinya. Kalau kita kan sebaliknya, kayaknya munafik semua nih. Cuman saya doang yang beriman, kayaknya neraka semua nih, cuman saya doang yang surga, kan gitu ya. Kalau mereka, dia ngerasa dia yang neraka, yang lain surga. Dia yang munafik, yang lain mukmin. Saking low profile-nya, humble-nya para sahabat yang dipelajari dari Rasulullah SAW. Udah gitu Umar nanya lagi, Huzaifah boleh cari satu lagi nggak? Siapa ya Amirul Mukminin? Ada nggak pejabatku, satu aja yang kamu lihat di antara pejabatku yang dia munafik? Ada ya Amirul Mukminin. Ada siapa? Rahasia Rasul. Saya nggak akan membocorkan itu, kecuali namamu saja yang saya bisa bocorkan, nggak ada di situ. Tapi yang lain saya tahu ada nama pejabat kamu yang munafik ya Amirul Mukminin. Siapa? Nggak boleh. Akhirnya kalau ada pejabat Umar bin Khattab meninggal dunia, Umar tidak akan mensolati dia kalau tidak melihat Huzaifah ibnul Yaman datang mensolati dia. Kalau Huzaifah datang mensolati, oh berarti dia mukmin. Kalau Huzaifah nggak datang, oh berarti dia munafik. Masya Allah, luar biasanya Rasul menjaga perasaan. Sampai nama munafik aja dirahasiakan kepada satu orang, Aminu Rasulillah, yaitu Huzaifah ibnul Yaman. Semoga dengan cerita-cerita kecil ini yang secara acak saya sampaikan, banyak masih sirah-sirah nabawiyah yang lucu-lucu, yang kecil-kecil, yang pendek-pendek tapi berkesan. Kalian bisa baca itu di banyak buku sirah. Mulai dari buku-buku sirah yang referensial atau buku-buku sirah yang pendek. Saya bisa merekomendasikan buat anak muda ya. Salah satu buku sirah modern yang kayak baca novel, itu buku sirahnya Martin Lings namanya. Judulnya Muhammad the Prophet, The Story of Prophet. Ditulis oleh Martin Lings, orang Inggris, tapi dia udah menjadi Muslim. Nama Islamnya adalah Abdurrahman Siraj. Tapi nama besar di bukunya, nih saya nggak di endorse ya, cuman karena saya punya dua buku itu, satu hard cover yang satu lagi soft cover. Saya suka baca itu kayak baca Lord of the Ring. Karena orang barat kan kalau berkisah itu kan kayak novel, cerita-cerita gimana gitu ya. Jadi pas saya baca cerita itu Rasulullah, kebayang theater of mind saya itu Rasulullah tuh keren banget. Rasulullah tuh luar biasa. Itu mungkin bisa yang untuk pembuka ya, membaca sirah yang awal. Setelah itu nanti kalian bisa membaca sirah-sirah yang lebih lengkap lagi dan lebih referensial lagi tentang Rasulullah SAW. Pesan terakhir di event kali ini atau di halakoh kali ini adalah Maulid Nabi harus menjadi momentum kita untuk lebih dekat, lebih kenal, lebih belajar, lebih meneladani sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.